Walter kembali menjalani pemeriksaan. Di sini dia datang bersama keluarganya. Saat selesai menjalani X-ray tubuh, dia melihat bahwa paru-parunya semakin parah. Beberapa hari kemudian, Walter kembali menemui Saul. Di sini Saul menawarkan Walter untuk melakukan pencucian uang agar dia bisa menyimpan uangnya dengan aman dan bunga sebanyak 17%. Saul juga menyarankan Walter untuk memasak lebih banyak lagi agar bisa mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk keluarganya. Setelah memikirkan panjang lebar, esok paginya Walter kembali menelpon Jesse. Dia mengajak Jesse untuk memasak lebih banyak, Matt. Dia juga mengatakan bahwa kita akan memasak Matt selama 4 hari penuh. Walter menyuruh Jesse untuk membeli perlengkapan yang mereka butuhkan dan mereka akan memasaknya di hari Selasa nanti atau 2 hari ke depan. 2 hari kemudian terlihat Walter yang sedang diantar oleh Skiller ke bandara. Di sini Walter sengaja berbohong pada istrinya bahwa dia akan pulang ke rumah ibunya selama 4 hari. Setelah istrinya pergi, Walter kembali keluar dari bandara itu dan datanglah Jesse untuk menjemputnya menggunakan mereka. Mereka pun pergi jauh dari kota dan menuju sebuah padang rumput yang jauhnya 15 mil dari jalan raya agar mereka bisa memasak dengan aman. Setelah sampai di tempat yang dituju, mereka pun langsung bersiap-siap untuk memasak Matt. Terlihat begitu banyak Matt yang mereka produksi untuk saat ini dan dilakukan selama 3 hari penuh tanpa henti untuk mendapatkan begitu banyak Matt. Akhirnya mereka pun selesai. Mereka berhasil memasak sebanyak 40 pounds Matt, yang jika dijadikan uang akan jadi sebanyak $670.000 atau sekitar 10 miliar. Wow. Karena Walter melihat masih ada bahan metilamin sebanyak 10 galon, dia pun mengajak Jesse untuk memasak lagi. Namun Jesse mengatakan bahwa dia sangat lelah dan lebih baik jika kita pergi istirahat di motel terdekat. Pada saat mereka hendak pergi, tiba-tiba mobil mereka tak mau menyala karena Jesse lupa mematikan starter mobil mereka, yang menyebabkan akinya terkuras hingga habis. Mereka pun sempat berdebat di sana. Mereka mencoba memancing arus akinya menggunakan sebuah mesin generator agar mobil itu bisa hidup. Namun pada saat Jesse hendak menghidupkan generator tersebut, tiba-tiba generator itu mengeluarkan api yang begitu besar dan mereka pun gagal menghidupkan mobil mereka. Jesse pun mencoba meminjam telepon milik Walter untuk menghubungi Pat agar menjemput mereka. Setelah menunggu hingga malam hari, Jesse berniat kembali bertanya kepada Pat sudah sampai di mana. Tiba-tiba telepon itu mati kehabisan daya dan mereka pun kembali bingung. Di pagi harinya Walter mencoba berusaha untuk menghasilkan arus dari generator yang rusak itu dengan cara memutarnya agar menghasilkan arus listrik. Setelah bergantian melakukannya begitu lama, akhirnya mereka kembali mencoba menyalakan mobil tersebut. Saat mesin sudah menyala, namun mesin mobil itu kembali mati. Karena begitu lelahnya, mereka pun kembali istirahat, tetapi Jesse terus mengoceh untuk menyuruh Walter memikirkan sesuatu menggunakan bahan kimia itu. Namun tiba-tiba Walter mendapat ide dari perkataan Jesse. Walter menyuruh Jesse untuk mengumpulkan besi-besi kecil dan juga sebuah bantalan rem. Untuk bahan-bahan, mereka membuat sejenis aki untuk memancing arus aki sebelumnya. Setelah menyatukan semua bahan kimia itu, akhirnya aki buatan mereka pun selesai. Walter langsung mencoba menyalakan mobil itu, dan mereka pun berhasil menyalakan mobil tersebut. Akhirnya mereka kembali pulang. Jesse kembali mengantarkan Walter ke bandara seolah-olah dia baru pulang dari rumah ibunya dan istrinya akan menjemputnya kembali. Walter pun kembali pergi ke rumah sakit bersama keluarganya. Di sini dokter memberikan hasil pemeriksaan dia sebelumnya. Dokter menjelaskan bahwa tumor di kankernya sudah kurang sebanyak 80% dan ini sangat bagus. Mereka pun semua senang mendengarkan berita itu. Beberapa hari kemudian Walter menghubungi Jesse. Dia mengajak Jesse untuk bertemu dan mereka bertemu di sebuah bar. Di sini Walter menceritakan tentang penyakitnya yang sudah berkurang sebanyak 80%. Kemudian Jesse memberikan sedikit uang hasil penjualan mereka kepada Walter dan Walter juga mengingatkan Jesse untuk terus waspada dan menjaga diri. Esok harinya Walter mengadakan sedikit perayaan atas kesembuhannya. Namun pada saat sedang minum bersama Hank dan juga anaknya, Walter dengan sengaja memberikan anaknya bir hingga berkali-kali. Hank yang melihat itu, dia pun mencegah Walter untuk memberinya lagi dan membawa pergi botol itu. Walter pun marah pada Hank. Dia mengatakan bahwa itu, anakku itu botolku dan ini rumahku yang ikut campur. Karena melihat penyaring air di rumahnya rusak, Walter pun pergi ke toko untuk membeli sebuah piring baru. Sedangkan Jesse sedang bersama Jane di rumahnya. Mereka mendengar ada suara ketukan pintu.
Jane yang mengetahui itu berasal dari rumahnya, dia pun kembali ke rumahnya dan melihat ayahnya yang datang. Lalu Jesse pun keluar untuk berkenalan pada ayah Jane. Tapi Jane seakan-akan tak mengenal Jesse di sana. Beberapa saat kemudian Jane kembali ke rumah Jesse. Di sana Jesse bertanya mengapa Jane seakan-akan tak mengenal dirinya. Jane pun mengatakan bahwa kita tak ada hubungan apapun. Mendengarkan hal itu Jesse pun kesal, lalu pergi keluar dari rumah. Sedangkan Walter dia kembali ke toko untuk membeli bahan untuk memperbaiki rumahnya karena ada beberapa yang harus diganti. Melihat Walter yang sangat sibuk bekerja pada saat Gun Skiller pun merasa sangat kesal pada Walter. Karena ada bahan yang kurang di malamnya, Walter kembali pergi ke toko untuk membeli bahan lagi. Namun pada saat hendak menuju kasir, dia melihat sebuah troli dan barang-barang dalam troli itu sangat tidak asing baginya. Karena dia tahu ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat mat. Lalu pemilik troli itu datang. Walter mengatakan pada pria itu bahwa jenis korek yang dibeli dan gelas kaca yang dibeli itu salah. Walter juga memberikan saran pada pria itu untuk tidak membeli bahan pada satu tempat karena itu dapat memancing perhatian orang lain. Namun pria itu mengira Walter adalah polisi, dia pun lari meninggalkan toko. Tetapi pada saat hendak membayar, Walter merencanakan sesuatu. Dia pun keluar dari toko itu dan menjumpai pria tadi. Di situ Walter melihat pria itu bersama bosnya. Lalu Walter mengatakan pada pria itu untuk menjauhi kawasan penjualannya. Dua pria itu pun pergi dengan rasa kesal. Lalu terlihat Combo sedang berjualan seperti biasa yang dia lakukan. Kemudian datang dua orang pria yang menghampirinya karena tak membeli. Combo pun mengusir mereka dari sana. Tetapi mobil itu kembali lagi dan berdiri di dekat persimpangan memantau dirinya dari kejauhan. Merasa ada yang tak beres, Combo pun menelpon Pat untuk meminta bantuan. Lalu ada seorang anak kecil yang mengganggu dirinya. Combo pun mengusir anak itu. Namun tiba-tiba anak kecil itu menembak Combo berkali-kali hingga dia tewas di tempat. Karena tewasnya Combo, Jesse pun langsung menghubungi Walter untuk memberitahukannya. Tetapi Walter mengatakan yang mana Combo itu. Jesse yang kesal, dia pun langsung mematikan teleponnya. Di situ Pat juga mengatakan bahwa semuanya sedang tak baik-baik saja. Dan pria yang tewas di mesin ATM itu, semua orang sudah tahu bahwa bukan Jesse yang melakukannya karena istri pria itu sudah menyerahkan diri pada polisi. Dan Pat juga mengatakan bahwa dia akan berhenti bekerja karena dia sedang dalam masa percobaan dan tak mau kembali ke penjara atau tewas. Akhirnya Walter dan Jesse kembali pergi ke kantor Saul. Di sini mereka menjelaskan bahwa kini mereka tak lagi memiliki orang untuk mengedarkan barang-barang mereka dan mereka sangat bingung untuk menjalankan semua ini. Walter butuh seseorang yang mampu menampung mutiara dalam jumlah besar dan meminta Saul untuk mencarikan seseorang seperti itu. Namun di situ Saul dengan santainya menanyakan berapa sisa mat yang mereka miliki. Jesse menjawab bahwa sisanya kurang lebih sekitar 38. Saul bertanya apakah 38 ons atau gram. Jesse menjelaskan bahwa sisa 38 pon. Mendengarkan hal itu Saul pun sangat kaget karena itu adalah peluang besar, seperti kita sedang berada di atas tumpukan emas. Dia juga mengatakan mengenal seseorang yang bisa mempertemukan Walter dengan orang seperti yang Walter maksud. Saat Walter bertanya siapa nama orang itu, Saul mengatakan bahwa dia tak tahu siapa nama orang itu, karena dia sangat tertutup sama seperti Walter. Esoknya terlihat Walter yang berada di sebuah resto cepat saji. Di sini, dia sedang menunggu Jesse dan juga menunggu pria yang akan dipertemukan oleh Saul itu. Setelah Jesse datang, lalu seorang pria menghampiri Jesse dan Walter dan menanyakan apakah makanan ini memuaskan. Setelah Walter menjawab iya, pria itu pun pergi. Di sini Jesse merasa bahwa pria yang dikatakan oleh Saul itu tak akan datang ke tempat ini. Karena rasa takut atas kematian Combo, Jesse pun pergi dari sana. Karena tak bertemu dengan pria yang dikatakan oleh Saul, Walter kembali menghubungi Saul. Walter mengatakan bahwa kemarin dia sudah menunggu selama 2 jam, tetapi tak ada yang datang padanya. Saul menjelaskan bahwa pria itu ada di tempat itu. Namun Saul baru mendapatkan kabar dari rekannya bahwa pria itu tidak sepakat untuk kerjasama. Dan dia tak setuju dengan Walter. Walter kembali meminta Saul untuk menghubungi pria itu, tapi Saul mengatakan bahwa pria itu hanya memberi 1 kesempatan. Lalu Walter kembali menuju ke resto tersebut. Karena Walter yakin pada seseorang pria yang dia lihat kemarin di sana. Dia menunggu hingga malam hari sampai resto itu kosong.
Walter meminta minum tambahan lalu dia antar oleh pria itu. Namun Walter menyuruh pria itu duduk, dia menanyakan mengapa kamu tidak menemuiku kemarin. Tetapi pria itu mengatakan sepertinya Anda salah orang. Namun Walter terus bertanya-tanya pada pria itu karena Walter tahu bahwa pria ini adalah orang yang selalu katakan dan pria ini yang akan membeli mednya. Dan ternyata tebakan Walter benar bahwa pria ini yang ditunggu kemarin. Pria itu mengatakan bahwa Walter tidak cocok bekerja sama dengannya karena Walter telat dan teman Walter adalah pecandu. Tetapi Walter mengatakan bahwa med dia yang paling murni dan bisa dijual 2 kali lipat dari harga yang dia beli pada Walter. Pria itu bertanya mengapa Walter memilih teman bisnis seperti Jesse. Walter menjawab, karena dia mematuhiku. Lalu sebelum pria itu pergi, Walter bertanya kapan kamu akan menghubungiku. Pria itu menjawab bahwa dia mempunyai nomor Walter dan pria itu pun meninggalkan Walter. Lalu terlihat Jesse bersama Jane yang sedang mengolah med menjadi model suntik. Setelah selesai, Jane pun langsung menyuntikannya pada Jesse dan ternyata sensasi ini lebih tinggi dari pada sebelumnya yang membuat Jesse langsung nge-flee. Sedang Walter dia sedang berada di sekolah untuk mengajar dan dia mendengarkan pesan dari teleponnya yang dia sembunyikan di plafon kelasnya. Saat dia membuka pesan itu tertulis polos. Walter pun langsung menuju ke resto itu dan mencari pria tersebut. Dia bertanya pada serang wanita di sana. Ternyata pria yang Walter maksud itu bernama Gustavo atau Gus dan dia adalah pemilik resto ini. Walter meminta nomor pria itu, tetapi wanita itu tidak berani memberikannya. Namun saat Walter hendak keluar, dia dihentikan oleh seseorang yang bekerja untuk Gustavo. Pria itu mengatakan 38 pon, 1,2 juta dolar, tempat pertemuan 25 mil ke selatan dari pintu keluar 13. Mendengarkan hal itu, Walter pun langsung menghubungi Jesse. Karena Jesse tidak menjawabnya, dia pun menuju ke rumah Jesse. Saat sampai di sana, ternyata tidak ada yang membuka pintu. Walter pun langsung memecahkan pintu dan melihat Jesse sedang teler di sana. Dia bertanya-tanya pada Jesse di mana dia menyimpan mednya. Tetapi Jesse terus ngawur dan akhirnya Jesse mengatakan bahwa mednya dia simpan di bawah bak di dapur. Walter pun langsung menuju ke sana dan mengambilnya. Dan pada saat itu juga Walter menerima sebuah pesan yang mengatakan bahwa istrinya sedang melahirkan anak mereka dan Walter pun pergi dari rumah Jesse. Setelah selesai melakukan transaksi, Walter pun langsung menuju ke rumah sakit untuk melihat bayinya yang baru lahir. Di sini dia merasa begitu senang saat melihat anaknya. Lalu Walter pun pulang untuk menyimpan uang. Terlihat begitu banyak uang yang Walter miliki, yaitu sebanyak 1,2 juta dolar. Dan dia langsung menyimpannya. Esok pagi saat Jane terbangun dengan keadaan setengah sadar, dia mengatakan pada Jesse sepertinya ada yang masuk ke rumah. Dengan paniknya Jesse langsung melihat mednya dan begitu terkejutnya dia sangat melihat mednya yang begitu banyak telah hilang. Akhirnya Jesse pun menghubungi Walter dan mengatakan bahwa med kita telah hilang semua. Dan respon Walter hanya biasa saja dan langsung mematikan panggilannya. Yang membuat Jesse sangat panik. Namun akhirnya Jesse baru sadar saat melihat kotak panggilan yang tidak dia jawab, yaitu panggilan dari Walter. Esoknya pada saat sedang mengajar, Walter terkejut saat melihat Jesse yang mendatangi saat dia sedang bekerja. Di sini Jesse marah pada Walter karena dia telah membuat Jesse takut seharian penuh atas hilangnya med itu yang ternyata Walter yang mengambilnya. Walter sendiri kesal pada Jesse karena Jesse tidak bisa dihubungi dan Jesse sedang teler. Padahal saat itu mereka sedang melakukan transaksi terbesar dalam hidup mereka. Lalu Jesse bertanya pada Walter berapa banyak yang kita hasilkan. Walter menjawab yaitu sebanyak 1,2 juta dolar dan selalu memotong pajak sebanyak 20%. Kita dapat 450 ribu dolar per orang. Jesse pun minta bagiannya. Namun Walter tidak memberikannya, dia menyimpan uang milik Jesse pada Saul. Dan akan diberikan jika Jesse tidak lagi menggunakan med. Walter juga menyuruh Jesse untuk kencing di situ untuk membuktikan omongan Jesse yang mengatakan tidak lagi menggunakan med. Walter juga mengatakan Jesse terlalu sibuk dengan pacar pecandunya, yang membuat Jesse marah pada Walter saat mendengarkan Walter mengatakan hal tersebut. Karena masalahnya dengan Walter, kini Jesse kembali menyuntikkan med ke tubuhnya agar kembali tenang. Sebelum Jesse hilang kesadaran, Jane menanyakan berapa hutang Walter pada Jesse. Jesse mengatakan bahwa hutangnya sebanyak 480 ribu dolar, yang membuat Jane sangat terkejut dan muncul niat lain.
Namun di paginya Jane sangat terkejut. Saat dia keluar dari rumah Jesse, ternyata ayahnya sudah berada di depan rumah. Dan ayahnya pun langsung masuk untuk mencari Jesse. Saat ayahnya hendak memukul Jesse, Jane mengatakan bahwa mereka tidak sedang memakai, mereka sedang membicarakan tentang rehabilitas. Namun ayahnya yang terlalu emosi, dia hendak menelpon polisi, tapi dia membatalkan niatnya saat Jane mengatakan dia mau direhab besok. Walter kembali menerima telepon, tetapi ini bukan Jesse. Jesse menyuruh Jane untuk bicara pada Walter. Namun di sini Walter sangat kesal karena Jesse memberitahukan masalah uang itu pada Jane. Jane bicara sangat sombong, dia mengatakan bahwa Walter harus memberikan uang milik Jesse. Atau dia akan menyebarkan berita bahwa Walter sang guru SMA yang menjadi pengedar narkoba. Dan juga Jane mengatakan jika uangnya tidak ada malam ini, dia akan membakar rumah Walter. Karena rasa kesalnya pada Jesse, di malamnya Walter langsung menyiapkan uang itu dan mengantarkannya pada Jesse. Di sana Jane yang melihat uang di tangan Walter, dia ingin langsung merebutnya. Namun Walter tidak mau memberikannya pada Jane, dia hanya ingin memberikannya pada Jesse langsung. Dan Walter begitu marah pada Jesse karena dia hanya mau mendengarkan Jane, dan Jane kini dibutakan oleh uang milik Jesse. Namun setelah beberapa jam kemudian Walter kembali ke rumah Jesse, dia bermaksud untuk membantu Jesse, tetapi dia melihat Jesse dan Jane yang sudah teler. Saat duduk di samping Jesse, tiba-tiba mulut Jane mengeluarkan busa, yang ternyata Jane mengalami overdosis. Walter sendiri tak berani berbuat apa-apa di sana melihat kejadian itu. Saat bangun di paginya, Jesse sangat terkejut. Saat melihat pacarnya yang sudah tidak bernyawa lagi, segala upaya dia lakukan namun tidak membuahkan hasil. Jesse pun menelpon Walter untuk memberitahukan semuanya. Tidak lama kemudian datang seseorang yang dikirim oleh Saul. Pria itu bertugas untuk membersihkan TKP agar polisi tidak mencurigai Jesse. Dia juga mengatakan jika polisi bertanya padanya, Jesse harus menjawab, "Aku bangun, aku sudah menemukannya begini." Lalu pria itu pun pergi dan membawa uang itu pada Saul. Tidak lama kemudian ayah Jane datang, dia melihat ambulan di depan rumah Jesse dan langsung masuk untuk melihat apa yang terjadi. Dia begitu terkejut saat melihat bahwa Jane telah tewas membiru di sana. Setelah kejadian itu, Jesse pun menghilang. Walter menghubungi Saul untuk mencari tahu keberadaan Jesse. Akhirnya bawahan Saul menemukan Jesse dan membawa Walter ke sana. Setelah mencari-cari Jesse di dalam rumah itu, Walter pun menemukan Jesse dalam keadaan begitu lemas dan tidak berdaya. Walter pun membawanya pergi Jesse dari tempat itu. Setelah beberapa hari kemudian, Walter kembali mengunjungi Jesse di rumah Rahab. Walter bertanya pada Jesse bagaimana keadaan Jesse, dan dia juga menjelaskan bahwa uang Jesse dalam keadaan aman. Walter menyimpannya di tempat Saul. Beberapa hari kemudian, Walter pun menjalani operasi pengangkatan tumornya. Setelah pulih dan kembali pulang ke rumahnya, Walter terkejut saat melihat Skyler yang sedang beres-beres. Dia bingung saat Skyler mengatakan bahwa dia akan pulang ke rumah meriah. Dan Skyler juga mengatakan bahwa Walter diberikan waktu selama 2 hari untuk meninggalkan rumahnya. Sedangkan Walter dia bingung. Mengapa hal ini terjadi secara tiba-tiba begini? Skyler menjelaskan bahwa Walter telah berbohong padanya. Karena Walter menggunakan 2 HP. Dan banyak hal lain yang Walter bohong padanya. Itu semua Skyler tahu saat Walter di rumah sakit dan dia bertanya saat Walter baru selesai menjalin operasi. Dan Skyler pun pergi dari sana menuju ke rumah meriah. Saat Walter sedang duduk memikirkan apa yang terjadi, tiba-tiba terjadi kecelakaan pesawat yang begitu mengerikan dan hampir saja mengenai Walter. Sekian dari season 2. Gimana lanjut season 3 nggak nih? Kalau lanjut, yuk dibantu subscribe, like, dan komennya ya.